Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 136, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Aiden Enzo dengan cepat bergegas ke pintu ruang penelitian bawah tanah, dengan cepat memasukkan kata sandi, dan memeriksa iris. Ini adalah terakhir kali Vivian Low membantunya memasuki sistem, jika tidak peduli seberapa kuat Aiden Enzo, dia hanya bisa mengandalkan senjata untuk masuk. Tiba-tiba laboratorium itu meledak. Meski dilihat dari suaranya, skala ledakan kali ini tidak terlalu besar, tapi jika orang biasa berada di tengah ledakan, itu sudah cukup mematikan. Setelah membuka 4 pintu keamanan laboratorium satu demi satu, Aiden Enzo melihat bahwa seluruh laboratorium diselimuti asap, dan dia tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Jarak pandang kurang dari 2 meter. Bom asap. Bagaimanapun, Aiden Enzo telah dilatih oleh iblis Zibrano Targo, sehingga dia dapat mengetahui dengan jelas bahwa asap di depannya disebabkan oleh bom asap. Pada saat itu, hatinya rileks, bom asapnya baik-baik saja. Tidak ada nyawa yang akan hilang. Adapun Vivian Low, yang memasuki laboratorium belum lama ini, dia sedang melihat analisis simulasi data. Pada saat bom asap meledak, dia tidak panik, lalu dengan cepat berjongkok di tanah, lalu pindah ke sudut ruangan laboratorium. Sedikit demi sedikit ada occluders di sini. Vivian Low memiliki kepala yang cerdas. Pada saat itu, dia mengeluarkan disk data di laboratorium. Perubahan mendadak di laboratorium ini, Vivian Low tahu dengan sangat jelas bahwa tujuan pria gelap itu sangat sederhana, baik dirinya maupun data laboratorium. Tentu, data tentang obat anti kanker baru di komputer di laboratorium dienkripsi, menggunakan teknologi enkripsi tercanggih di Jerman, jadi Vivian Low tidak khawatir. Terjadinya mutasi, asap yang menyesakkan, dan kekacauan di ruang penelitian. Banyak peneliti yang tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka semua lari dengan panik dengan punggung bungkuk. Kekacauan seperti inilah yang paling ingin dilihat oleh pencipta kepanikan rahasia, hanya dengan cara ini dia bisa memancing di perairan yang bermasalah. Selain itu, dalam kekacauan seperti itu, dengan asap yang semakin banyak, jarak pandang seluruh ruang penelitian menjadi lebih rendah, kurang dari 1 meter. Vivian Low bersembunyi di sudut, menutupi mulut dan hidungnya, melambai-lambaikan asap di depan matanya, berusaha mengamati situasi di sekitarnya sebanyak mungkin. Ada langkah kaki dan jeritan yang berisik di telinganya, yang membuat Vivian Low merasa sangat tidak enak, dan hatinya menjadi semakin gugup. Laboratorium tertutup, bahkan dengan ventilasi. Itu juga ditutup pada saat ini, dan sirkulasi internal diaktifkan, jadi kecuali seseorang menyalakan peralatan ventilasi eksternal, jika tidak, asap tidak akan hilang untuk sementara waktu. Vivian Low tahu bahwa semakin berlarut-larut seperti ini, semakin buruk baginya. Dalam langkah kaki yang berisik dan kacau, Vivian Low dengan jelas mendengar suara langkah kaki yang mantap. Dia pergi ke hulu dari pintu menuju bangku tes di sini, dan itu semakin dekat dan dekat. Menurut akal sehat, saat ini, orang-orang besar semua harus lari ke pintu dengan putus asa, dan langkahnya pasti kacau. Tidak akan pernah setenang dan sekokoh sekarang. Dan arah langkah ini sangat jelas, ini adalah tempat uji laboratorium. Hati Vivian Low bergetar hebat. Dia meremas tinjunya dengan erat. Telapak tangannya sudah tertutup keringat. Dia tahu bahwa pria ini adalah pencipta kekacauan ini, dan dia juga datang ke sini untuk mendapatkan data di laboratorium. Dia mencoba yang terbaik untuk bersantai dan bernapas dengan teratur, karena Vivian Low tahu bahwa pihak lain sudah siap. Jika tidak ada cara lain, dia pasti akan membunuh si pembunuh, jadi dia harus tetap tenang untuk menghadapi keadaan darurat. Alangkah baiknya jika Aiden Enzo ada di sini. Pada saat ini, sosok Aiden Enzo melintas di benak Vivian Low. Langkah kaki semakin dekat, dan mereka sudah dekat dengan bangku tes, seolah-olah sedang memutar sesuatu. Tenang, jangan panik, jongkok, jangan berjalan-jalan, aku sudah menutup pintu laboratorium. Kalian semua mundur ke arahku, jongkok. Aiden Enzo berdiri di gerbang laboratorium, melambaikan asap di depannya,
dan sama sekali tidak bisa melihat situasi di dalam dengan jelas. Beberapa peneliti berlari melewatinya berturut-turut, tetapi dia menghentikan mereka semua. Sekarang, Aiden Enzo adalah pintu itu. Dia tidak membiarkan siapapun lolos dari bawah hidungnya. Dia tahu bahwa selama pintu di belakangnya dibuka, laboratorium akan benar-benar kacau, dan akan lebih sulit lagi untuk memeriksanya. Meski ruang penelitian diselimuti asap, suara Aiden Enzo masih nyaring. Vivian Low segera mendengar suara Aiden Enzo. Kepalan tangan secara bertahap mengendur, dan detak jantung yang gugup juga menjadi stabil. Dia akhirnya ada di sini. Vivian Low tidak mengerti mengapa ini terjadi. Begitu Aiden Enzo muncul, hatinya menjadi lebih tenang. Pria ini selalu muncul saat dia sangat membutuhkannya. Di ruang penelitian, orang yang memancing di perairan yang bermasalah. Ketika dia mendengar suara Aiden Enzo, langkah kakinya hanya berhenti sebentar, lalu dia terus berjalan ke arah Vivian Low. Hati Vivian Low tiba-tiba bangkit kembali. Pembuat panik, tujuannya sangat sederhana, adalah membuat panik, lalu mengambil kesempatan untuk mencuri data eksperimen di laboratorium. Selama dia mendapatkan datanya, dia bisa berbaur dengan kerumunan yang panik dan pergi bersama semua orang. Namun, dia tidak pernah menyangka Aiden Enzo akan muncul di sini, yang merusak rencana dan ritmenya. Aiden Enzo sedang menjaga gerbang saat ini. Seperti tembok, tidak ada yang dibiarkan keluar. Aiden Enzo berteriak beberapa kali, tetapi ruang penelitian dalam kekacauan, dan tidak ada yang mendengarkannya sama sekali. Lagi pula, itu terkait dengan kehidupan mereka. Beberapa orang lagi meremas ke arah Aiden Enzo. Aiden Enzo meraih dua dari mereka dan mendorong mereka kembali. Tetapi ketika dia meraih orang ketiga, cahaya dingin tiba-tiba muncul. Tiba-tiba menusuk lehernya. Belati yang berkilauan, seperti ular berbisa yang menonjol dari kabut, mengarah ke leher Aiden Enzo, memperlihatkan taringnya yang berbisa. Kecepatan serangan lawan sangat cepat, dan itu adalah pandangan pertama. Selain itu, serangan tiba-tiba dan pahit ini tepat waktunya. Ketika Aiden Enzo merasakan krisis, belati telah menembus baju Aiden Enzo. Sialan, tidak bisa memaksa, lawan sudah siap, dan sekarang asapnya tebal. Aiden Enzo sama sekali tidak bisa mengetahui posisi lawan, jadi dia hanya bisa mengelak dengan cepat, membungkukkan punggungnya untuk menghindari serangan musuh, manusia dalam kegelapan. Belati itu hanya menggores baju Aiden Enzo dengan ringan. Selama dia ragu-ragu selama setengah detik, belati itu akan menembus tenggorokannya dan membunuhnya di tempat. Serangan berbahaya dan ganas, satu pukulan membunuh. Orang gelap ini jelas mahir dalam pembunuhan. Itu adalah pembunuh kelas 1. Aiden Enzo berbalik untuk beberapa saat, dan melangkah ke samping, memperhatikan sosok berantakan di kabut asap. Dan orang yang telah dibunuh sebelumnya sudah berdiri. Di depan pintu, dia berteriak keras, "Saudaraku, keluar. Jika kita tidak keluar, kita semua akan mati di sini. Dia ingin menghentikan kita, keluar. Semuanya, pergi." Orang ini berteriak tanpa pandang bulu, dan ruang penelitian menjadi kacau balau. Beberapa peneliti mulai bergegas ke pintu dengan panik, ingin memanfaatkan waktu ini untuk bergegas keluar. "Kamu mencari kematian." Mendengar suara orang itu, mata Aiden Enzo melotot dengan dingin. Begitu dia mengangkat tangannya, belati perak muncul di antara jari-jarinya. Sejak apa yang terjadi tadi malam, Aiden Enzo membawa belati kecil bersamanya. Suara mendesing. Aiden Enzo mengangkat tangannya, dan menembakkan belati itu, langsung ke sosok itu. Pada saat yang sama, pria itu menggertak dirinya, menebas belati di tangannya, dan menusuk leher Aiden Enzo lagi. Jaraknya hanya beberapa meter, dan itu ada di sana dalam sekejap. Itu benar-benar pembunuh kelas 1. Namun, sayangnya, dia bertemu dengan Aiden Enzo. Belati Aiden Enzo telah ditembakkan. Pembunuhnya mungkin tidak pernah melewatkan sebelumnya, jadi ketika dia menghadapi Aiden Enzo, dia sangat santai, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menangani Aiden Enzo, dan dengan cepat menikamnya dengan belati. Sebab, dia telah mempelajari semua orang di Beacon, dan mereka semua adalah sampah yang tidak berharga. Namun, Aiden Enzo sudah menangkap sosok si pembunuh di dalam asap. Di tanah di mana belati itu berjarak kurang dari satu kepalan tangan dari leher Aiden Enzo, belati itu berhenti di udara, tidak mampu menusuk 1 inci pun ke depan. Karena tinju yang memegang belati dingin telah ditusuk oleh belati perak berkilauan saat ini. Mati rasa, kehilangan kesadaran, pembunuhnya ketakutan, dia tidak pernah melewatkan kesalahan seperti itu sebelumnya, dia menikam ke depan dengan seluruh kekuatannya, tetapi tangan kanannya tidak patuh sama sekali.
Aiden Enzo mencibir, meraih belati dengan punggung tangannya, dan menusuk ke belakang. Belati itu menembus tinju si pembunuh dalam sekejap, mengeluarkan busur merah cerah di udara. Tiba-tiba, Aiden Enzo, teriak. Itu suara Vivian Low, dia dalam bahaya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.